Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah siang hari ini kita kembali lagi di rabuan kita di Hafara. Alhamdulillah kita bisa belajar lagi nih sama Gus Chan di siang hari ini. Teman-teman, makasih sudah hadir dan siang hari ini kita akan ngobrol bareng. Tentu saja ya, kita akan mendalami lagi karena nggak tahu kenapa kemarin kepikiran aja gimana sih puasa seorang sufi gitu. Nah, yang pertama ini dulu Gus, seperti biasa Gus. Message yang penting dari Gus Chan di setiap Ramadan tuh kan pasti ada sesuatu yang baru ya Gus ya, pasti ada sesuatu yang ya Ramadannya itu juga gitu ya, puasanya gitu-gitu juga, tetapi pasti di setiap tahun ini ada message atau apapun yang dapat hikmah atau pelajaran gitu. Nah, tahun ini tuh buat Gus Chan apa tuh makna Ramadan tahun ini gimana Gus? Monggo Gus. Ya, oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seorang sufi puasa? Seorang sufi puasa ya biasa-biasa saja, Kang Abu. Jadwalnya ketat, undangan ya. Ketika orang lain ketat wiritan, pikir, tadarus, kita tetap undangan. Bukan Jadi kita yang mengejar dunia, tapi dunia yang mengejar kita. Sehingga repot sekali mengatur jadwal. Ya. Tapi alhamdulillah tidak ada undangan tengah malam. Nah, itu penting. Tidak ada undangan tengah malam, kecuali undangan dari Allah. Nah, siapapun yang punya alasan sifatnya duniawi, entah itu mengejar jabatan, kekuasaan, kekayaan, atau apapun itu yang sifatnya material, fana, yang tidak kekal selama-lamanya, tentu saja masih bisa menyisihkan waktu nisfu lail ya, tengah malam atau bahkan 2/3 malam menjelang waktu sahur. Sehingga yang istimewa dari hari ini, dari Ramadan kali ini adalah saya sowan ke guru kami yang di Banyumas. Saya bertanya kepada mursyid kami, Kiai, apa amalan-amalan yang bisa kami kerjakan ketika orang-orang sibuk tidur atau ketika orang belum bangun. Nah, itu yang menjadikannya istimewa, yaitu menyediakan waktu sesibuk apapun kita pada hari-hari ini di bulan Ramadan untuk tetap bisa menyediakan diri, ya, menyediakan diri untuk Allah. Karena Ramadan ini, puasa ini berbeda dengan ibadah yang lain, Kang Abu Bakar. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu. Sesungguhnya setiap ibadah, seluruh ibadah anak cucu Adam itu untuk dirinya sendiri. Illa syam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya puasamu itu untuk Allah. Ya, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Nah, ini keren. Ya, karena ternyata kita merasa punya urusan dengan Allah pun belum tentu Allah punya urusan dengan kita. Kita merasa sholat menyembah Allah pun belum tentu Allah itu merasa disembah oleh kita. Karena ternyata sholatnya untuk kita sendiri. Ya. Umroh hajinya untuk kita sendiri. Zakat, infak, sedekah, wakaf, hadiah, apapun itu namanya, ternyata untuk kita sendiri. Allah yang berfirman seperti itu. Kullu amali ibni Adam, ya, lahu. Sesungguhnya amal ibadah anak cucu Adam untuk dirinya sendiri. Nah, kita tinggal introspeksi nih, bentuknya itu apa namanya, dalam tanda kutip sinyalemen atau tujuan Allah itu, bahwa kita itu sholat untuk diri kita sendiri. Ternyata belum sampai kepada Allah. Dan yang diwajibkan, diharuskan sampai adalah puasa. Karena fa'innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya puasamu itu untukku, ya, puasamu itu untuk Allah gitu. Dan dia sendiri nanti yang akan membalasnya. Nah, persoalannya Abu, kita sudah melewatkan berapa kali puasa, berapa kali Ramadan, dan berapa kali di antara Ramadan itu yang kita berhasil. Ya. Jangan-jangan kebanyakan gagal, karena tujuan utama dari puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita kalian bertakwa. Dan apakah kita sudah bertakwa?
Laki-laki ternyata jawabannya sepertinya belum, kan gitu ya. Nah itu. Nah, Nggak yakin Gus, nggak yakin. nggak yakin. Nah, yang istimewa dari bulan Ramadan saya, terutama pada tahun ini adalah membangunkan malam-malam saya di bulan Ramadan untuk tertib pada diri sendiri, disiplin pada diri sendiri, menyediakan waktu untuk menyediakan diri di hadapan Allah. Contohnya membaca Al-Quran, contohnya zikir, atau sedekar malakung, atau sekedar meditasi tafakur dalam bahasa agamanya, untuk menghitung pada hari ini saya sudah berapa kesalahan yang saya buat, berapa keburukan yang saya lakukan, berapa kegagalan yang telah saya sebabkan dan lain sebagainya. Introspeksi diri sebagaimana introspeksinya Imam Ghazali, tiap-tiap dia tidur dia menulis surat wasiat, jangan-jangan nanti bangun tidurnya sudah beda alam. Bangun tidurnya sudah tidak di dunia lagi, ternyata sudah tidak bangun lagi, dia selalu menulis surat wasiat bahwa aku telah berbuat salah ini kepada ini dan itu, dan aku memohon maaf lewat surat ini, aku punya ini, punya itu, yang aku wariskan kepada si fulan, dan lain sebagainya. Barangkali saya atau kita belum sampai pada tahap itu, tapi setidaknya kita sudah mulai bisa memulai introspeksi diri. Itu kan. Oke Gus, ini banyak poin-poin ya. Aku pengen ngedalemin satu-satu dulu Gus. Ya. Tadi dikatakan bahwa betul ya, aku juga kan baca dari perspektifnya Ibnu Arabi gitu ya, bahwa semua rukun iman itu amalan. Ya. Syahadat ada kata-katanya, sholat ada gerakannya, haji ada sa'i gerakannya, zakat ada ngasihnya. Tapi justru malah puasa itu adalah non amalan, karena justru malah tidak makan, tidak minum, dan nggak ngapa-ngapain gitu intinya Gus. Nah, boleh dijelasin lagi nggak sih Gus, apa sih, kenapa kalau konteksnya puasa ini untuk Allah gitu ya, kalau kita bicara dalam konteks kehebatannya gitu Gus, kehebatannya puasa ini untuk Allah, gimana sih kita bisa mengerti bahwa betapa dahsyatnya puasa dalam kehidupan kita, baik mungkin dilihat dari lahiriah maupun batiniah, dilihat dari zohir maupun ya batin gitu ya, apa sih yang bisa didalemin dari perspektif sufi, Gus Chan seorang sufi gitu, gimana Gus? Ya, barangkali karena kita salah mengartikan, memaknai bahwa tidak berbuat itu bukan perbuatan. Ya, dalam pasal pengadilan ada loh pembiaran. Pembiaran itu kan tidak berbuat, tidak melakukan sesuatu. Ketika kita melakukan pembiaran, kita bisa kena pasal. Jadi artinya dalam hal menyadari keberadaan diri kita di hadapan Allah, berbuat maupun tidak berbuat itu ada pertanggungjawabannya, gitu ya. Oke. Mendirikan sholat kan berbuat sholat, ya. Zakat juga berbuat zakat. Kemudian haji berbuat haji, syahadat berbuat syahadat. Puasa itu berbuat puasa, ya kan? Perbuatan. Sedangkan yang tidak melaksanakannya, tidak melakukannya itu tidak berbuat, dan itu juga ada konsekuensinya. Hanya saja perbedaan dari perbuatan puasa justru ternyata tidak tampak buat sesuatu, ya. Tidak tampaknya bagaimana? Karena kita menahan diri, ya. Menahan diri untuk tidak berbuat makan, tidak berbuat minum, tidak berbuat hubungan suami istri, ya, tidak berbuat marah dan lain sebagainya, ya. Itu kemampuan untuk menahan itu justru menunjukkan bahwa puasa itu ibadah yang sangat penting. Kita selama ini susah sekali untuk menahan diri. Justru puasa itu begini, definisi yang paling singkat. Puasa itu menahan diri dari kuasa. Puasa dari kuasa. Ya. Kita sesungguhnya puasa untuk melakukan sesuatu, tapi kita tidak melakukannya. Itu puasa. Ya. Ada makanan, kita sebenarnya puasa saja untuk memakannya, tapi kemudian kita tidak memakannya. Ada minuman, ada suami, ada istri, ada pasangan yang sah, ya. Kita punya hak dan menang inilah yang disebut puasa, tapi kita berpuasa dari puasa. Kita mampu, tapi kita sengaja tidak melakukannya, ya, atas dasar perintah Allah, atas dasar larangannya Allah. Jadi memang sangat dekat dengan takwa. Karena kemampuan menahan diri ini sesuatu yang perlu diolah terus-menerus dan tidak setiap orang bisa. Contohnya, orang yang paling kuat menurut Rasulullah adalah orang yang mampu menahan amarahnya.
Ya, padahal selama ini kita menganggap bahwa orang yang mampu meluapkan amalannya itu orang yang kuat, orang yang hebat, orang yang berhasil gitu ya. Apalagi kalau punya kecengan, punya backing, punya kekuatan yang mendukung dia, itu orang yang kuat. Tapi ternyata orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amalan. Nah, jadi kemampuan menahan diri itu ternyata sesuatu yang bisa kita persembahkan kepada Allah. Nah, sesungguhnya tidak hanya puasa saja yang bisa kita persembahkan kepada Allah, asalkan kita bisa meluruskan niat kena bualo. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan deklarasi yang kita sampaikan pada tiap-tiap sholat. Ya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku, ku persembahkan kepada Allah. Persoalannya adalah kita sering mengingkari diri kita sendiri. Kita ini pengkhianat bagi diri kita sendiri. Berkali-kali. Kita ini pendusta bagi diri kita sendiri. Berkali-kali. Ya. Dan kita kompromistis, kita memaafkan diri kita lagi. Kita mengulangi lagi. Sehingga tujuan untuk mencapai ketakwaan, sholat itu tujuannya pada ketakwaan juga. Hakim sholat, dzikri, Allah dzikrillahi ta'ala ini gitu kan. Dengan zikir, punya tenang dekat dengan ketakwaannya, dan seterusnya. Tapi karena kita terbiasa berdusta pada diri sendiri, berkhianat pada diri sendiri, merasa mampu saja, mudah saja memaafkan diri kita sendiri, kompromistis terhadap kesalahan-kesalahan kita, sehingga nilai-nilai ibadah itu kemudian menjadi menjadi cabar, orang Jawa bilang cabar, lumer, cair, tidak bisa solid lagi, tidak bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan. Itu sih. Oke. Tadi kalimatnya keren banget dengan konteks bahwa puasa itu justru melepaskan apa yang kita kuasai gitu ya Gus ya. Iya. Cuman gini Gus. Ini kan hal-hal kayak gini jarang banget dibahas di tarawih, jarang banget dibahas di ceramah-ceramah gitu Gus, karena entah kenapa ceramah-ceramah sekarang di tarawih di mana tuh justru tidak berbicara tentang hakikatnya, tetapi kepada fadilah-fadilahnya gitu Gus. Bahwa pahalanya lah, surganya lah, ininya lah, dan seterusnya lah gitu intinya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan Gus, gimana sih? Kalau sekarang kan mindsetnya tuh pokoknya puasa saya nggak makan nggak minum aja Gus. Nggak makan nggak minum aja gitu. Padahal kan itu kan dalam konteks misalkan hanya dalam zohirnya gitu kan, batinnya enggak. Nah, gimana cara melatih kalau saya puasa zohir, badan, nggak makan nggak minum gitu. Tapi supaya si jiwa lah katakanlah gitu ya, atau nanti mungkin lebih dalamnya ruh lah gitu. Kan itu juga semuanya penting untuk dalam tanda petik saum lah gitu. Nah, gimana dalam perspektif sufi itu untuk semuanya tuh lahir batin tuh puasa gitu, latihannya gimana Gus? Ya, tentang fadilah tadi itu tentang bagaimana Rasulullah ataupun sahabat-sahabat Nabi, tabi'in dan seterusnya sampai hari ini mengajarkan bahwa Allah itu bertanggung jawab, Allah itu gentleman gitu ya. Allah itu sesuai komitmen bahwa jika engkau memberi ini maka Allah akan memberi itu. Ya, jika engkau mengingatku maka aku akan mengingatmu. Sebenarnya seperti itu. Ya. Namun kemudian yang terjadi adalah kita seringkali terjebak dengan fadilah-fadilah. Ya. Saya di dalam komunitas kecil kami juga mengajarkan tentang fadilah, tentang bahwa jika engkau membaca alhamdulillahirobbilalamin la in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lazim, itu juga suatu fadilah kan, siapa bersyukur akan ditambah gitu. Apa wiridan-wiridan yang lain, engkau membaca wirid ini, zikir itu, maka akan mendapat fadilah. Tapi sebaik-baik hubungan, baik itu hubungan dengan manusia sesama makhluk maupun hubungan dengan Allah adalah hubungan yang kebaikan itu kita lupakan setelah kita berikan ya. Jadi sebaik-baik hubungan itu banyak para orang mulia yang mengajarkan bahwa ketika tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu gitu ya. Atau sebaik-baik kebaikan adalah kebaikan yang kita lupakan setelah kita kerjakan. Nah, ternyata susah untuk melupakan fadilah-fadilah gitu ya. Yang paling susah karena sangat tidak kentara adalah fadilah pahala ya. Sholat subuh di masjid berjamaah kebaikannya melampaui dunia dan seisinya, itu betul ya. Tapi ketika kita terjebak pada fadilah itu, sampai-sampai kita menganggap bahwa lillahi ta'ala itu bukan prioritas lagi.
atau 27 derajat ketika saf di depan, ya, atau ya banyak sekali faktor-faktor lain yang kemudian menjadi jebakan bagi keimanan kita. Kalau sudah terjebak, apa yang timbul? Yang timbul adalah kesombongan spiritual. Ya, saya dong sholat subuh berjamaah di masjid, saya dong sholat duha, saya dong ini, saya dong itu, yang kemudian justru menjauhkan kita dari sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Yang tadinya kita berharap itu menjadi nikmat, pada akhirnya justru menjadi istidrat, sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Itu pertama soal fadilah. Jadi memang itu peringatan atau teguran bagi kita semua, Maka saya lebih memilih mengatakan bahwa ketika saya diundang di suatu majelis, yang hadir di majelis ini, insya Allah Allah sediakan kebaikan. Yang tidak hadir di majelis ini, insya Allah Allah sediakan kebaikan. Kebaikan itu kurang banyak, di mana-mana tidak harus mendatangi dialog positif, tidak harus mendatangi hafalan, masih ada majelis lain. Bahkan tidurnya orang puasa itu juga ibadah, jadi ada kebaikannya, kan gitu. Daripada kita menyekat-nyekat, menggolong-golongkan kebaikan-kebaikan hanya menjadi milik sebagian kalangan. Itu pertama. Yang kedua, tadi pertanyaannya tentang puasa. Nah, puasa ini ada tingkatan-tingkatannya. Ya, ada puasa awam, puasa khusus, ada puasa khususnya khusus. Ya, puasa awam itu puasa seperti orang kebanyakan. Contohnya adalah puasa yang meributkan. Imsak itu dimulai kapan sih? Itu puasanya awal-awal. Itu kalau cari imsak itu nggak boleh makan lagi, nggak boleh minum. Ini nanti kalau ada itu masih boleh makan, sebelum dosa terusnya. Puasa yang masih diwarnai dengan kericuhan pikiran-pikiran yang untuk meringankan dirinya sendiri, untuk mencari dispensasi. Wah, kalau lupa minum bagaimana dan lain sebagainya, kan memang sifatnya sangat mandiri. Ya. Puasa awam, puasanya orang biasa, yaitu puasa menahan makan dan minum, menahan syahwat, menahan amarah. Gitu ya. Yang kedua, puasa khawas atau puasa khusus, yaitu puasa yang lebih kepada perangkat-perangkatnya. Puasa menahan penglihatan, ya, menahan pendengaran, menahan perkataan, menahan perbuatan yang melampaui dari sekadar menahan makan dan minum. Yang lebih sulit lagi puasa khawas, puasa khususnya itu apa? Menahan pikiran, itu susah sekali. Ya. Menahan perasaan. Jadi tadi batin ini apa yang siap membantu memang tidak membatalkan syarat sahnya puasaan, tapi pada derajat tertentu bagi para pelaku spiritual, bagi para sufi, dia sudah tidak ada gunanya lagi berpuasa karena batal di wilayah-wilayah kedalaman. Jadi apa namanya sudah batal bukan pada klasifikasi syarat sah puasa awam. Nah, tadi yang menarik ini Gus, dari Khawas bil Khawas gitu ya. Ya. Nah, itu kan yang paling PR tuh justru adalah bagaimana puasa bukan hanya tidak makan minum tapi di sini sama di sini gitu. Oh iya. Gimana? Awam itu puasanya orang kebanyakan dan itu perintahnya Allah, perintah agama. Jadi kita nggak bilang ya. Yang diperintahkan adalah puasa ini, gitu. Puasa menahan makan, menahan minum, menahan syahwat. Ya, pertama. Tapi kemudian pada pendakian atau penjelajahan spiritual kalangan tertentu, dalam hal ini disampaikan oleh Imam Ghazali, ada puasa yang lebih berat lagi, lebih tinggi derajatnya, yaitu puasa khusus atau puasa khawas, yaitu puasa menahan perangkat kehidupan sosial, terutama ya, penglihatan, pendengaran, penciuman, perkataan, gitu. Ditahan semuanya. Yang lebih berat lagi, puasa khawasul khawas, puasa khususnya khusus. Karena ini susah sekali ditahan pergerakannya, yaitu pergerakan pikiran dan perasaan. Berpikir jelek saja sudah dianggap perasaan. Ya, perasaan jelek sudah batal puasanya, apalagi berperbuatan jelek. Jadi ini sangat berat tantangannya untuk meredam diri kita dari
pergerakan badan, pergerakan rohaniah, jasmaniah yang selama ini kita biarkan sebegitu leluasanya. Ini juga menunjukkan bahwa manusia yang berpuasa di level-level itu sejauh mana dia kenal dengan dirinya sendiri. Ya. Sejauh mana dia bisa mengelola pikirannya, mengelola perasaannya, bahkan sampai meredam, menahan, melawan, dan lain sebagainya. Itu berat sekali teman-teman. Dan sesungguhnya puasanya seorang sufi yang seperti itu, ya, paling tidak khawas. Gitu. Tapi saya mau bilang itu kan saya khawatir dianggap sombong. Percuma sombong, malamnya cuma segitu. Kalau mulai tinggi bisa sombong. Iya, kan sampean ini kan sufi satu-satunya yang laku, bukan ngaku ya. Itu dia. Laku. Pelaku ya, bukan hanya ngaku ya, pelaku. Oke. Nah, terus kan gini Gus ya. Kalau kita bicara dalam konteks Ramadan gitu, aku tuh selalu ngelihat bahwa ada identitas, ada value Gus. Ada Ramadan sebagai identity di Ya. mana nama gitu ya. Tapi kan value Ramadan ini kan saya rasa kan nggak hanya 30 hari gitu loh Gus. Ya. Sehingga ada dawuhnya Cak Nun tuh yang keren gitu bahwa kalau kalian bahagia mau lebaran, berarti kalian nggak betah di bulan Ramadan katanya. Bagus ya. Iya, iya. Bener ya. Jadi kalau udah mau dekat-dekat ke lebaran, ye gitu. Nah, ini nggak ada iman nih kayaknya nih dalam artian berarti emang pengen cepet-cepet gitu Gus. Nah, Ya. gimana dalam pandangan sufi gitu ya, dalam konteks meramadankan diri, aku pernah baca siapa ya, Mullah Sadra apa siapa gitu. Aku tuh Ramadan setiap saat dan seumur hidup gitu. Nah, ini kan pusing nih Gus. Ketika bulan Ramadan cuma 30 hari, tapi di satu sisi ada meramadankan diri seumur hidup gitu. Piye itu Gus? Iya, iya. Awal pertama, jangan sampai menyediakan sesuatu yang memang begitu adanya. Ya. Bahwa di antara 12 bulan, Allah tentukan Ramadan cuma satu kali dalam satu tahun. Ya. Ya, jadi sesuatu yang sifatnya harfiah jangan kemudian dihapuskan hanya gara-gara kita merasa sudah berhasil naik ke level berikutnya. Itu yang tadi saya sebut jebakan fadilah, jebakan kesombongan spiritual. Ya. Jadi memang di antara bulan-bulan dalam satu tahun ada sejumlah bulan yang istimewa. Salah satunya bulan Ramadan yang di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran, Lailatul Qadar. Yang kedua, ketika kita berhasil memaknai lebih dalam lagi Ramadan, ya, dan itu menjadikan kita mengartikan bahwa 11 bulan lainnya itu adalah medan perang sesungguhnya. Itu katakan, ya kami pun kita pun harus berhadapan demikian bahwa yang Ramadan ini adalah latihannya, retreat magelangnya gitu. Oke. Retreat magelang gitu. 1 bulan ini kita masuk ke kawasan dari muka, kita harus begini dan begitu. Kalau prinsip harus jadi kepala yang baik bagi seluruh badan kita, ya. Entah itu kepala negara, entah itu kepala daerah dan sebagainya, kepala bagi diri kita sendiri. 11 bulan inilah masa pembuktian bahwa kita berhasil lulus dengan nilai yang sangat baik pada retreat itu. Tapi retreat itu tetap harus diikuti. Jangan hanya ada surat dari kepala ketua apa gitu yang kemudian kita tidak datang, nggak gitu. Apa menunggu surat dari ketua apa atau dari ketua apa lagi yang tidak boleh datang. Oke. Jadi tetap aja 1 bulan ini retretnya kan, tapi intinya adalah aplikasinya di 11 bulan berikutnya gitu ya. Betul, sholatnya 5 waktu, ya, dan itu paling 5 menit lah, 5 menit kali 5 paling berapa 25 menit. Tapi yang 23 jam, sekian menit itu pembuktian bukan untuk benar-benar sholat. Ya, hajinya cuma berapa hari, paling efektif itu haji 3 hari, 4 hari efektif betulnya itu. Tapi pulang dari haji setahun paling itu kamu haji betul atau tidak? Ya. Maka ada istilah sholat terus menerus, sholat gaib. Ya. Sholat gaib tidak mengumpulkan kewajiban sholat 5 waktu, tapi bagaimana kondisi sholatmu itu tetap hadir pada dirimu di rumah sholatmu. Kondisi meditatif kalau istilahnya Kang Abu barangkali ya. Kondisi meditatif adalah kondisi ketika engkau keluar dari meditasimu, engkau tetap bermeditasi. Betul. Nah, betul.
Ya, bukan berarti kemudian kita tidak puasa Ramadan ini, bukan. Tetap puasa, tetap sholat Oke. itu, ya. Oke. Udah, Gus, kan kan logikanya Gus ya, kalau orang yang puasa di satu daerahnya banyak Gus, yang takwanya harusnya lebih banyak, bener nggak Gus? harusnya. Logikanya, logikanya ya. Itu ada peluang kan? Itu ada peluang untuk Nah, korupsi. nah, nah, kemarin itu di akhir 2024 itu kalau mungkin Gusan udah tahu juga sih Ya, pasti ya. Tapi ada artikel tentang Indonesia yang menyebutkan tentang religius tapi nakal, Gus. oke. Nah, jadi masyarakat Indonesia ini dianggap sangat mengedepankan agama, tapi tingkat korupsi paling tinggi gitu. Yang masuk ke situs porno paling tinggi gitu. Oke. Di sosial media paling tidak beradab se-Asia gitu. Nah, ini kan kontradiktif, Gus. Di mana yang puasanya banyak menuju kepada ketakwaan, religiusnya banyak menuju kepada ketakwaan. Kira-kira faktor apa sih menurut Gus Chan? Kenapa nih sampai keluar apa sih religius tapi nakal ini kejadian bahwa puasa banyak, haji banyak, yang sholat banyak, tetapi kok quality dari konteks yang namanya value-nya gitu ya, kok seperti itu gitu? Apa pandangan Gus Chan nih terhadap Ya, 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 ya. research ini gitu? Monggo Gus. Kalau cuma Ramadan setahun sekali, anggarannya paling sering kan di sini. Biasanya Ah, ada yang bisa nggak ada semua ya. Belum ya. Nah, itu apa memang itu gede. Apa bang? Ya, padahal air itu adalah sumber kehidupan dan kita gunakan untuk berwudu, bersuci sebelum sholat. Dan kita lihat bahwa tata kelola air dalam ibadah wudhu kita sangat ya perlu dipertimbangkan untuk ya bergerak begitu borosnya kan itu ya. Jadi sesungguhnya barangkali yang terjadi adalah kombinasi antara religiusitas dengan spiritualitas belum klop. Ya, hmm, ya. Religiusitas itu kan lebih kepada ritual namanya. Nah, waktu dunia, do don'ts-nya, ya kan? Itu religi. Tapi spiritualitasnya itu lebih kepada wilayah keimanan. Ya, religiusitas kepada keagamaan, keislaman, spiritualitas itu keimanan. Nah, barangkali dulu waktu ikut retreat kita lupa itu. Ya, iman kepada Allah. Saya sering mengatakan kok, satu, iman kepada Allah. Pertanyaan ke satu, beriman enggak engkau kepada Allah? Oke, beriman. Pertanyaan ke satu setengah saja. Belum yang kedua, yang ke satu setengah. Seberapa beriman engkau kepada Allah? Ternyata nggak begitu beriman. Ya, belum lagi percaya kepada apa Rasul, pada kitab-kitab Allah, itu sesuatu yang masih bisa kita perdebatkan dan ternyata tidak benar-benar kita sampai ke situ. Ya, kita hanya ribut lebih pada persoalan bagaimana ritual-ritual dikerjakan. Oleh karena itu, pasti pangkal keributan sering-seringnya di situ kan? Ini bid'ah lah, ini sunnah lah, ini begitulah, ya ritualnya, tata caranya. Ya. Tidak bisa kita membayangkan wujud daripada itu. Puasa yang khawas, puasa yang khawas, terlalu jauh karena kita masih ribet tentang ini, gitu. Tentang bahwa di bulan puasa warung nggak boleh buka, itu sesuatu yang gitu kan? Kalau ini hidupin korden yang itu. Tapi nanti jam 3 ke atas sudah boleh kita apa takjil warung. Sesuatu yang ya. Sebelum jam 3 tidak apa. Di atas jam 3 sudah ada takjil dan boleh-boleh saja. Ini gimana gitu? Oke. Ya. Oke. Nah terus ya balik Gus ya, maksudnya dalam konteks sekarang untuk melakukan yang namanya improvement gitu ya, dari antara religiusitas menuju kepada spiritualitas gitu. Hal apa sih, apakah pendidikan gitu misalnya, atau di mana sih letak kok bisa nggak sinkron-sinkron ya dalam konteks ini udah lama gitu ya, kita negara Islam paling banyak lah dalam tanda petik gitu ya, cuman kok kayak muternya di situ mulu gitu Gus, nggak kayak nggak take off gitu. Semen merasakan begitu nggak? Coba. Iya, nggak take off. Ya, nggak take off. Karena lebih situ belajar tentang Morse, tentang sandinya. Ya, bukan tentang bagaimana men-take off pesawat. Ya, kita masih ribut soal persandian. Apa maksud Allah, apa maksud Rasulullah gitu. Ya, tidak fokus pada satu hal saja
anggaplah itu pesawat capung, pesawat kecil aja, tapi kita take off gitu loh. Kita belum sampai di situ, makanya mau bagaimanapun pengajian umum memang selalu lebih ramai daripada pengajian khusus gitu ya. Ya, terus kita, muka kita, membala kita itu ya, oke kan ramai, tidak akan lebih ramai daripada pengajian umum bisa sampai puluhan ribu atau ribuan orang lah. Ya. Betul. Karena di situ kita ya ada baiknya kita beragama secara gembira gitu ya, oke. Tapi kalau kita berharap mendapatkan nilai-nilai tertentu, value dari kegiatan beragama itu, ya barangkali seperti ikhtiar yang lebih sabar lagi gitu ya. Ya kalau di depan namanya pelajaran, di belakang namanya hikmah, ya minimal dapat hikmah lah gitu kata orang-orang kita gitu ya. Berangkat ngaji walaupun tidur, walaupun tidak benar-benar menyimak ya dapat pahala. Lagi-lagi sebagai fadilah dan kita sudah merasa puas dengan itu. Ya. Jadi saya pikir barangkali ini sebenarnya kegelisahan yang sama dirasakan. Tidak hanya di masyarakat menengah ke bawah, masyarakat menengah ke atas pun juga akhir-akhir ini 1-2 dasar masa ini mengalami kegelisahan spiritual. Ya. Ya, oleh karena itu ragam macam pengajian yang di luar apa namanya kebiasaan tradisional sebelumnya itu bermunculan. Jadi ini fenomena bagus kok sebenarnya. Tidak perlu kita selalu menilainya secara negatif. Contohnya muncul kelas khusus lah gitu, pengajian kelompok yang saya sering diundang itu kegelisahan spiritual itu sangat bagus ya. Kita terlambat disebut terlambat karena sudah usia pensiun, tapi kita punya terlambat juga nggak terlambat dong, karena tidak ditentukan oleh usia kan gitu. Tapi itu sesuatu yang muncul secara wajar ketika manusia mulai merasakan bahwa apa yang dia dapat selama ini belum menjawab persoalan hidupnya, persoalan religinya, persoalan spiritualitasnya. Oke Gus, ini mungkin berikutnya ya kita akan bicara esensi gitu. Nah ini diulang-ulang juga Gus tentang apa coba? Nuzulul Quran, Lailatul Qadar. Ini sekarang yang diributinnya adalah tanggalnya, timingnya gitu. Nah sebetulnya kan mau nggak mau ya kalau kita bicara dalam konteks penamaan ini kan aku tuh mengartikan bahwa Islam itu tidak mengajarkan untuk percaya tetapi bersaksi gitu Gus. Makanya kan nomor satunya bukan aku percaya gitu, tetapi aku bersaksi gitu. Nah, bersaksi itu kan mengalami gitu ya. Dalam artian bukan masalah hanya dongeng cerita pokoknya katanya gitu. Nah, apa sih dari perspektif satu dulu aja dari Nuzulul Quran bahwa turunnya Quran itu kan bukan buku yang turun gitu ya, dan itu bukan hanya dalam tanda petik ya kejadian masa itu gitu. Nah, di saat ini juga kan secara nuzulul Quran itu kan pasti ada pemaknaan yang mendalam yang kita bisa memahami bahwa oh iya ya, nuzulul Quran itu adalah mendapatkan hikmah misalnya, mendapatkan pencerahan misalnya. Nah, dalam perspektif Sufi nih, Gus Chan, bagaimana menerangkan tentang nuzulul Quran gitu, piye Gus? Aku kemana-mana bawa Quran. Apa tuh? Quran. Oh iya. Tuh, kelihatan nggak? Kan ukuran kecil. Ini namanya Quran Stambul, Kastambul. Ya. Ini sudah relatif kecil, susah bacanya. Ini ada yang kecil. Itu lebih kecil lagi ya. Bagi sebagian kalangan dianggap pusaka. Karena saking kecilnya, saking tidak kebacanya, tapi kemudian memiliki kekuatan spiritual tertentu yang lagi-lagi hati-hati kena jebakan fadilah. Harus memurnikan diri. Nah, jadi itu tiap hari dikantongin gitu, Gus? Iya, cuma kali ini mau paham ya. Biar kamu makin percaya kalau aku sufi. Iya benar Gus. Udah Gus. Lanjut. Marketing. Ya. Yang paling penting supaya terbebas dari jebakan fadilah ini, ya kayaknya tema besar ini pada siang hari ini adalah jebakan fadilah. Ya, karena di dalam Quran juga banyak sekali fadilah, ya kan? Nah, dalam hal ini supaya kita terbebas dari jebakan fadilah, Allah mengingatkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga kemurniannya.
Hanya saja dalam ayat ini Allah menggunakan peristilahan Quran bukan Al-Quran, bukan Alkitab, bukan Al-Furqan dan lain sebagainya, melainkan Al-Dzikr. Nah, Al-Dzikr itu zikir. Nah, jangan-jangan Quran dijaga oleh para ahli zikir. Ya, itu asumsi pertama. Ahli zikir ya, seperti kami lah, insya Allah gitu, walaupun jauh dari kesempurnaan. Ya, bukan pada musyafnya, ya, bukan pada hafalannya, bukan pada penafsirannya, bukan pada perdebatannya, ya, tapi pada pengolahan kesadarannya. Ya, ahli zikir itu kan ahli yang mengolah kesadaran, ya. Nah, namun demikian masing-masing ada jebakan fadilahnya. Karena seorang pengingat beda dengan penghafal, ya. Pengingat itu resiko paling besarnya adalah mengalami lupa. Penghafal resikonya mengalami lalai, ya, gitu ya. Masing-masing ada resikonya. Nah, berkaitan dengan tadi turunnya Al-Quran, ada yang memperdebatkan pada tanggal sekian, maka disebut Lailatul Qadar, gitu ya. Yang lebih penting daripada itu adalah sambungan komunikasi antara Allah dengan Rasulnya. Ya, pada beberapa momentum dengan perantaraan Jibril, pada sangat sedikit momentum, sangat khusus momentum, tidak ada lagi penghalang antara Allah dengan Rasulnya, terutama ketika mengalami Isra Mi'raj. Ya. Oke. Nah, mengenai momentum, barangkali memang benar ayat pertama turunnya di bulan Ramadan, yaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram. Terus alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama. Tapi ayat-ayat lain tidak seluruhnya di bulan Ramadan. Sehingga sebaran dari keberkahan Quran, sebaran dari keberkahan nuzul Quran itu Allah sediakan terkandung pada tiap-tiap bulan selama 12 bulan dalam setahun. Jadi percuma sebenarnya kita ribut soal nuzul Quran, karena Quran itu nuzulnya Quran betul. Jadi ini berbulan Ramadan. Di bulan-bulan juga turun. Percuma kita berantem kapan Lailatul Qadarnya, ya. 1000 bulan itu juga sangat besar kemungkinannya turun di bulan-bulan lain, karena itu Quran turun pada bulan-bulan selain bulan Ramadan juga. Lagi-lagi kembali pada diri kita, bagaimana dari momentum puasa ini kita belajar menyediakan diri untuk Allah. Ya, as-saumu li, gitu ya. Puasamu untukku. Ya. Wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalasnya. Aku sendiri akan membalasnya, kata Allah. Dengan balasan yang tidak pernah ada dalam nomenklatur apapun. Jadi puasanya Abu Maryam itu balasannya beda dengan puasanya Sambal Mali, tidak dikebir oleh rata sama, enggak. Ya. Karena Abu Maryam punya kedekatan personal dengan Tuhannya, yang sangat intim, yang undisputed, yang hanya Abu Maryam tahu, dan Tuhan ini memperlakukan itu secara khusus. Ya. Disiapkan bagimu pahala yang baik untuk puasa. Ya, tidak ada klasifikasi 27 derajat, tidak ada klasifikasi itu lebih baik dalam kerja dunia dan akhirat, lebih berat timbangannya, tidak ada begitu. Sama sekali, kan Allah hanya akan menyampaikannya kepada si fulan yang berpuasa. Jadi momentum ini sebenarnya bisa untuk mendewasakan kita bahwa tiap-tiap makhluk itu memiliki kedekatan yang istimewa dengan Kholiknya. Karena ketika Allah bikin kamu, tidak disambi bikin yang lain dengan aku. Bikin satu-satu. Ya. Tidak pabrikan begitu. Nggak stoknya banyak gitu ya. Desain tailor made lah ya. Jadi satu-satu gitu. Benar-benar. Jadi beda-beda ada yang depan beda-beda semuanya. Setiap satu kejadian bukan kemudian di satu apa 17 manusia yang ini ditiupkan dengan sekali jadi itu memenuhi sifat asa Allah, ya.
Allah mengerjakan segala sesuatu satu persatu dalam satu waktu. Jangan berpikir tentang lamanya, tentang durasinya, nggak ada lama, nggak ada durasi. Allah itu melampaui waktu. Ya, ya tidak ada hitungan 1 detik, 30 detik, 1 menit, nggak ada. Itu kan untuk kita, ya kan? Untuk tampungannya namanya umur, maka kemudian umur ini punya alat ukur yang disebut detikan, menitan, gitu. Waktu sendiri nggak ada bilangannya, ya. Jadi alat ukur ini yang disebut umur, itu kayak apa? Itu berjalan, ya. Berjalan ini ada garis-garisnya, ini detik, ini menit, ini apa namanya jam, ini hari, bulan, tahun, gitu. Waktu masuk ke situ. Daya tampung wadahnya sama berapa? Oh, 63 sudah tumpah. Itu arti wadahnya gede, 100 masih bisa, kayak gitu. Ya. Tapi bagi Allah sang pencipta waktu tidak ada batasannya. Maka mudah bagi Allah mengerjakan segala sesuatu satu persatu dalam satu waktu. Ya. Oke Gus, keren Gus. Ini dalam sih, dan ya balik lagi ya, mungkin sudah mulai perlu untuk disosialisasikan untuk lebih pembelajaran bukan urusan fadilah terus gitu loh Gus. Iya, Tapi iya. esensi gitu ya, lebih ke Ya, pendalaman gitu. ya kamu tolong bilang ke orang-orang yang mengundang dalam hal itu. Siap. Tapi kan mau diundang juga waktunya mepet-mepet ya, susah. Nah, Sibuk banget. Oke, ini pertanyaan dari teman-teman udah banyak, cuman dari aku mungkin 2 terakhir, Gus, oke. supaya nanti kita bisa berdialog sama teman-teman. Sering banget dapat sering banget dapat pemahaman atau ceramah tentang kembali ke fitrah, Gus. Oke. Kembali ke fitrah seperti bayi yang baru lahir, itu tuh kayak retorik banget gitu ya, bahwa kembali ke fitrah tuh kayak yang ya udahlah gitu ya, kayak bayi yang gimana suci lah. Tapi kayaknya ada pemahaman yang lebih dalam lagi deh gitu, dalam artian fitrah tuh apa, kembali ke fitrah tuh seperti apa, dan atau gini deh, indikator parameter kita udah sukses Ramadan kembali ke fitrah tuh kayak gimana sih gitu. Silakan Gus, biar itu. Manusia itu disebut manusia kalau manusiawi. Kalau manusiawi, Manusia disebut manusia karena manusiawi. karena manusiawi, oke. Ya. Jadi selama kita masih manusiawi, kita masih manusia. Nah, kemudian kalau kita berusaha melampaui itu tidak menjadi tidak manusiawi lagi, itu sudah terlalu. Jadi jangan berharap kemudian setelah Ramadan, Idul Fitri, kemudian aku malu nggak akan berbuat kesalahan lagi. Nggak mungkin. Settingan kita adalah manusia itu tempatnya dosa dan salah. Ya, tempatnya ya, tempatnya. Allah sediakan tempat, Allah jadikan kita tempatnya, malah kemudian dosa dan salah akan masuk dengan dirinya. Bukan kita sebenarnya melakukan kesalahan yang besar itu. Manusia itu tempatnya dosa dan salah, tempat saja. Kemudian dosa dan salah akan bisa sendirinya. Oke, bagus tuh. Nah, jadi ada alasannya. Bukan kita yang bersalah. Kita itu cuma ketempatan gitu. Ketempatan dosa dan salah. Maka yang perlu kita lakukan adalah mencuci wadah kita ini upacara spiritual. Bersihkan, kosongkan dirimu, cuci bersih. Kenapa? Karena dirimu adalah wadah. Gitu. Kita ini bukan pelaku ilmu, kita ini wadah ilmu. Sok lagi kan itu. Maka sampai belajar ilmu kepada siapapun lah, tapi kembali ilmu selalu diajar tentang membersihkan wadah. Padahal wadah kita ini kompleksitasnya sangat tinggi, baik itu wadahnya ilmu maupun wadahnya dosa dan kesalahan. Maka yang paling penting tentang bagaimana memaknai fitrah adalah bersihkan wadahmu. Bersiaplah untuk menampung kesalahan berikutnya, menampung dosa berikutnya. Kalau sampai kamu masuk, kalau sampai kamu itu tidak punya dosa, kamu baru saja berusaha melanggar fitrahnya Allah sebagai Sang Maha Pengampun. Sebagai zat yang maha mengampuni, kamu harus berdosa, kamu harus salah. Kenapa? Supaya kamu mohon ampunan kepada Allah dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Jadi jangan khawatir dengan kesalahan dan dosa. Kalaupun boleh khawatir, lebih khawatirlah kepada kesalahan. Karena kesalahan itu seringkali orientasinya adalah kepada sesama manusia. Kalau dosa itu kan kepada Allah punya. Sebanyak-banyak dosa, bahkan dosa manusia seluruhnya dari yang pertama sampai yang terakhir dikumpulkan,
dimohonkan ampun kepada Allah, niscaya akan diampuni Allah tanpa mengurangi stok ampunan Allah. Tapi satu kesalahan kepada sesama manusia, sampai-sampai berlaku hukum sosial yang disebut sekali lancung di ujian seumur hidup tidak dipercaya, satu kesalahan saja sangat mungkin tidak dimaafkan, susah dimaafkan. Maka salah satu ciri-ciri dari orang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah, terampuni dosanya adalah dia ringan untuk meminta maaf dan tidak berat untuk memaafkan. Tidak perlu menunggu satu syawal, tidak perlu menunggu Idul Fitri, tidak perlu menunggu fitrah apa. Seseorang yang sudah terampuni oleh Allah itu ringan untuk minta maaf dan tidak berat untuk memaafkan. Ya, jadi kalau saya ditanya tentang makna dari fitrah itu apa, yaitu bebersih wadah. Ya, siap menampung kesalahan berikutnya. Benar-benar. Yang lama bersihin. Saya mau berdekat dengan dosa saja. Ya. Oke Gus, jadi bebersih wadah dan secara fitrah karena itu wadah dan akan diisi bersih lagi, diisi bersih lagi gitu. Pasti terus gitu lagi, pasti kotor lagi. Ya, piring kita pakai makan, setelah itu kita cuci, kita pakai makan, kotor lagi, kita cuci lagi. Itu fitrahnya begitu. Bahwa Allah itu fitrahnya maha mengampuni segala kesalahan, manusia fitrahnya perlu bersalah. Itulah keseimbangan dan kesetimbangan. Ya. Setimbang dalam satu garis antara kholik dengan makhluk, seimbang dalam urusan apa? Ini yang mengampuni, ini yang diampuni. Tidak mungkin dan jangan sampai terjadi disfungsi di antara keduanya. Kalau sampai maksum tidak punya dosa, ini dalam bahasa ini ya, bahasa kasarnya gitu ya. Lalu buat apa Allah mengampuni? Ya. Keren Gus. Buat apa Allah maha mengampuni? Keren sih. Ya. Itu bahasa filosofinya begitu. Ya. Kalau kamu merasa kaya raya sudah punya segala sesuatu sampai kamu tidak meminta, buat apa Allah maha memberi kan gitu? Memang itu begitu. Ini fakir loh. Ini kebalikannya, ini yang hebat-hebat. Sifat wajibnya Allah itu yang hebat-hebat, sifat muskilnya atau sifat mustahilnya Allah itu yang tidak hebat-hebat, ini dimiliki manusia. Gitu. Allah wujud, Allah itu ada, manusia tidak ada. Allah kita, kekal, manusia awal, manusia itu baru. Ya, bakok kekal itu manusia fana kan gitu. Kebalikan Allah yang bagus-bagus gitu. Jadi kalau besar-besar dengan sama. Memang sih pada saat itu fitrah. Macam-macam lain. Tapi maksudnya penjelasan ini tuh melegakan, Gus. Ya. Aku maksudnya. Enggak, justru gini. Melegakannya karena mulai menyadari dan bukan takut, Gus. Tapi ngerti gitu. Indah. Kalau itu indah. Indah, that's it. Oh, oke. That's sebenarnya kita mainkan gitu. Bener sih, Gus. Iya. Jadi beragama itu nggak repot. Ketika kita tidak hanya berarti pada religiositas, tapi pada spiritualitas. Keren, Gus. Tapi ngomong-ngomong Gus ya, sampean kan udah ada di level sufi ya, masih suka bete, kesel, marah, baper gitu. Dan kalau iya, apa yang dilakukan Gus? Masih suka manusiawi gitu loh. Ya oke. Tapi kan maksudnya kadarnya tuh kan beda sama ya kita lah ya dalam artian. Iya. Gimana tuh sampai menghadapi bete, kesel dan lain-lain? Karena pasti saya tidak bisa merasakan apa yang dirasakan Abu Maruf, demikian pula sebaliknya. Saya cuma berusaha menceritakan saja ya. Jadi ketika saya sebel itu saya merasa bahwa saya sebel, saya menyadari saya sebel. Ya. Sehingga saya sadar gerakan pikiran saya sadar gerakan perasaan saya. Nggak tahu yang kemarin seperti apa, apakah benar-benar lupa diri saja ketika marah, atau juga seperti yang saya rasakan. Jadi ketika saya marah, saya sadar bahwa saya marah. Saya bertanya kenapa saya marah, tapi saya tetap marah. Ya, ada dua kita satu bakal lama, kita satu apa bakal lebih dalam diri kami gitu ya. Saya marah, tapi saya sadar saya marah, saya bertanya kepada diri saya kenapa saya marah, tapi saya tetap marah. Gitu, ada beberapa dimensi dalam diri.
Ya. Kemudian yang terkuat yang mengambil alih. Yang terkuat namanya nafsu amarah, kemudian akan semakin ada. Tapi yang lebih kuat lagi nafsu amarahnya maka akan meredamnya. Ya. Dan mengajaknya kepada apa? Entah itu tidur, entah itu wudhu, entah itu menjauh dari sumber konflik dan lain sebagainya. Ya. Tapi itu yang saya alami, ya tetap marah, jengkel ya jengkel, benci sesekali masih ada, gitu ya. Tapi kami sadar ketika kami mengalami itu, dan ada dialog di dalam mengapa ini mengapa begitu, ketika itu terus berjalan, ya. Kemudian ada stoppernya barangkali bisa berhenti, tapi cepat sekali untuk sampai kepada penyesalan kan aku. Alhamdulillah cepat sekali sampai pada penyesalan dan tidak berat, ringan minta maaf tadi, ya tidak berat memaafkan, dan kalau kepada orang-orang dekat ya kemudian memeluknya gitu ya, cepat kemudian berkomunikasi menetralisir keadaan itu terjadi. Tapi bahwa masih begini begitu, iya namanya manusia kok ya harus manusiawi. Fitrahnya begitu ya. Fitrahnya begitu. Kita bercerita ada untuk siap menanggung kesalahan berikutnya. Itu Gus, hashtag Ramadan tahun ini itu Gus, itu aku akan jadiin hashtag. Anyway Gus, kita tahu ya bahwa setan ada di dalam kita, Allah ada di dalam kita. Ini pertanyaan lebih dari 20 pertanyaan sering ya. Ini ada 4 ya setidaknya ini ngomongin setan aja ya, tapi konteksnya kira-kira arahnya ke situ supaya Gusan bisa jawab satu tapi mewakili gitu. Intinya gini pertanyaannya. Gimana membedakan suara setan dan suara Allah supaya yakin bahwa yang aku pilih adalah suara Allah? Piye itu Gus? Nah ini jawaban saya terakhir terhadap pertanyaan ini adalah, ini kan pertanyaan muncul terus. Jawaban saya terakhir adalah, mohon maaf panjenengan hanya bertanya. Saya khawatir ketika dijawab kemudian akan tertumpuk kesibukan dunia lainnya sampai bahkan lupa pernah bertanya. Nah, maka jawaban terbaik saya adalah, yuk bikin retreatnya. Ayo jadi prakteknya. Ya. Tidak dengan cara saya menjawabnya, tapi dengan cara Anda sendiri yang mengenalinya. Nanti kita temani. Oke. Karena apapun yang disampaikan itu tetap akan menjadi sesuatu yang tidak dialami langsung gitu ya. Problem kegelisahan urban itu banyak sekali pertanyaan yang sangat sensitif dan itu pertanyaan yang baik, tapi kemudian tertumpuk oleh kesibukannya. Sehingga lagi-lagi dia tidak tahu bahwa dia hanya sekedar bertanya dan mengulangi pertanyaannya, tapi tidak berkembang sama sekali. Keren Gus. Ya. Karena saya juga perlu waktu untuk tahu ini mana suara Allah, ini mana suara setan, tidak dengan bertanya kepada guru kami, tapi dengan suruh, ya, dengan toreko, dengan retreat atau dengan apapun namanya. Sehingga nanti yang menjawab pertanyaanmu adalah dirimu sendiri. Oke. Ini ada pertanyaan, memang agak kelihatannya basic Gus, tapi kayaknya seru gitu kalau Gus Chan bahas gitu. Pertanyaannya gini, Gus Chan boleh tolong jelasin nggak bedanya antara syariat, tarekat, dan hakikat, dan kalau sufi itu ada di mana katanya? Nah, ini menarik Gus. Syariat, hakikat, marifat, di atasnya maksiat. Paling ujungnya murtad Gus. Oke, alhamdulillah ini juga pertanyaan yang sering terjadi. Ya. Itu bahasa Arab, ya. Syariat itu bahasa Arab yang artinya jalan. Jalan, ya. Jadi kalau mau disebutkan syariat Sudirman itu betul, ya. Syariat Gatot Subroto, syariat Diponegoro itu betul karena syariat artinya jalan. Nah, syariat itu jalan, torekot itu cara berjalan. Cara berjalan. Ya, dengan kaki, dengan bersepeda, dengan berkaki, dengan bersepeda, dengan bermotor, dengan bermobil. Kalau Anda tahu dengan berkereta api, bertransjakarta, berpesawat, berkapal, itu toreko. Cara berjalan. Hakikat itu alamat perjalanan. Alamat, oke. Alamatnya mana? Monas gitu. Stasiun Gambir Hotel Selatan jalan kaki, sering ya. Itu atau mana gitu. Alamat perjalanan.
makrifat si empunya atau tuan dari alamat itu. Oke, saya ulangi, syariat itu jalan, torekot cara berjalan, hakikat alamat perjalanan, makrifat si empunya atau tuannya dari alamat perjalanan itu. Ya. Lalu ada ujian, ada petuah yang menyatakan awal din ma'rifatullah. Awalnya beragama itu ma'rifat atau mengenal Allah. Ini harus begitu. Awalnya perjalanan saya harus tahu saya mau ketemu siapa. Sampai di depan pintu, ibarat kata sudah sampai alamat, ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, buka pintu. Ya, mau ketemu siapa, Dek? Nah, itu pertanyaannya. Ketemu siapa? Nah, maksudnya ini orang main ketok tapi nggak tahu ketemu siapa, nggak jelas gitu ya. Ini kenapa sholat jadi pertanyaan, kenapa sholat nggak sholat? Keren, Gus. Ya. Hmm. Kenapa orang ngaji masih begitu-begitu saja katanya tamunya Allah? Karena dia nggak tahu Allah yang mana dan dia tahu siapa. Kenapa orang misalkan yang sudah sebutkannya itu masih begitu semua? Karena memang awal itu ma'rifatullah tidak dikerja. Mengenal Allah dulu. Nah, tata cara mengenal Allah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dengan cara mengenal dirimu sendiri. Tadi ada pertanyaan bagus, di dalam ada setan, di dalam ada Tuhan, di dalam ada indah itu. Maka pelajari dirimu. Jangan hanya dengan bertanya, tapi dengan melaksanakannya sendiri. Insya Allah ada pengantar-pengantar, ada pembimbing akan siap menemani untuk engkau menemukan dirimu sendiri. Ya. Syariat itu jalan, oke? Ada peribahasa yang mengatakan 1000 jalan menuju Roma. Oke? Jadi sampai mau ke Monas, berangkat dari Banten betul, berangkat dari Semarang betul, berangkat dari Bali betul, berangkat dari manapun betul, tidak ada syariat yang salah. Kalaupun ada yang salah dalam syariat, jangan kemudian dipukuli. Orang tersesat, orang nyasar itu berhak mendapatkan petunjuk, bukan malah dipukuli. Ya, pertengkaran ini kan di wilayah syariat. Dari A merasa lebih betul daripada yang dari B dan sebagainya, padahal dari manapun bisa. Saya sering bilang kepada teman-teman, Google Map itu alat penunjuk arah, ya. Tapi bukan penentu jarak dan tujuan. Kalau kamu beli aja Google Map dulu, kamu besar dia dulu, kok kamu mengikuti itu bagaimana kan gitu? Nggak bisa. Mengasah itu jalan. Toleko itu cara berjalan. Tiap-tiap cara berjalan ada konsekuensinya. Dengan berjalan kaki, konsekuensinya lebih sehat, lebih bisa menyimak perjalanan. Tapi ada juga lebih lama, lebih capek, ya, lebih tidak aman. Karena tidak ada pejalan kaki yang pakai helm. Ya, tubuh penjalannya bisa. Boleh kamu beragama dengan caramu sendiri, ibarat kata dengan jalan kaki. Boleh nggak saya beragama, saya bertuhan tanpa beragama? Silakan, nggak apa-apa. Bertuhan tanpa beragama itu nggak apa. Cuman yang beragama saja belum tentu nyampe, apalagi yang tidak. Ya, ada nabinya, ada kitabnya, ada Injil itu nyampe. Ya. Seperti orang mendaki gunung, nggak pakai peta, nggak pakai porter, nggak pakai pengantar, boleh nggak? Boleh. Kalau sudah ada rutenya, ada pengantarnya, dan belum tentu nyampe kok, bisa jadi nyasar dan mati. Apalagi yang tidak. Jadi masing-masing itu ada konsekuensi. Oke? Tadi hakikat alamatnya. Beberapa kali dalam beberapa kesempatan saya bertanya kepada teman-teman, sampean setuju nggak setuju, suka nggak suka, siap nggak siap, percaya nggak percaya, bakalan mati. Ya, mati itu kemana? Terus menuju ke akhirat. Saya akan bertanya, di mana alamat akhirat? Ada yang tahu? Ada yang tahu, ada yang peduli. Nggak ada yang tanya alamat akhirat itu di mana. Padahal kita pasti ke situ. Nah, gara-gara kita nggak tahu alamat akhirat itu di mana, yang terjadi adalah
kehabisan bekal, kehabisan energi, ya, kehabisan waktu, enggak pula begitu, dan kehabisan segala sesuatu. Maka doanya orang mati semuanya sama. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia walaupun sekejap. Karena kita tidak tahu yang lama. Dikira bil pasir nyiapin onta, ternyata laut. Nyiapkan perahu, ternyata angkasa. Nyiapkan pesawat, ternyata itu dan semua dugaan. Karena tidak ada yang belajar, betul-betul belajar tentang hakikat dan seterusnya. Gitu kan. Wah, keren Gus, matur suwun Gus. Alhamdulillah. Mantap. Ini pertanyaan terakhir Gus. Gimana praktik untuk kita bisa menyatu dengan Allah? Atau mungkin ini pertanyaan bagus nih. Atau mungkin kekinian ini sering disebut meditasi. Apa sih style meditasi Gus Chan yang biasa dilakukan, yang bisa diceritain atau diajarkan kepada kami supaya kami bisa belajar gitu. Intinya Gus, kalau lagi mau menyatu gitu ya, entah bahasanya apapun gitu, tips and tricksnya atau metode kali ya, mungkin ini pertanyaannya lebih ke metodenya seperti apa sih gitu. Monggo Gus. Ya, pertanyaan tentang menyatu itu kan ngeri-ngeri sedap sebenarnya ya. Menyatu dengan Allah itu. Sampai ada hukum eksekusi terhadap yang mengajarkan manunggaling kaulo Gusti, menyatunya kaulo dengan Gusti. Tapi kemudian saya menjawab, kenapa sampean repot-repot belajar tentang menyatu? Memang sampean memisah? Kan enggak juga. Siapa makhluk di alam semesta ini yang memisah, yang terpisah dari Tuhan? Jadi nggak boleh repot-repot belajar menyatu. Kita ini menyatu. Allah yang maha besar sebesar apa itu nggak tahu, kita yang maha besar, yang paling besar, yang lebih besar dari paling besar itu. Apakah sampean berada di luarnya? Enggak. Ya. Maka menyatu itu sudah kodrati, itu sudah sunatullah. Jadi tidak perlu repot-repot belajar menyatu karena kita tidak pernah memisah dan tidak pernah terpisah dari Allah. Logikanya paling gampang gimana Gus? Ya seperti menyatunya kepala dengan kaki. Menyatu tapi memisah, memisah tapi menyatu. Ya, kalau harus sama kaki berdiri kalau mohon maaf itu namanya cacat. Disebut sempurna karena menyatu tapi memisah, memisah tapi menyatu. Kaki tetap di tempatnya, kepala tetap di tempatnya, tapi tidak pernah terpisah karena dihubungkan satu sama lain. Inilah menyatunya Allah dengan makhluk-makhluk yang menyatu tapi memisah, memisah tapi menyatu. Ini ada satu lagi yang ketinggalan Gus, simpel aja mungkin. Gus, jenengan ini dari Eka Surya Official. Tadi jenengan menjelaskan tentang orang yang menghafal atau yang mengingat ayat-ayat dalam Al-Quran, sedang banyak penghafal sebatas menjaga hafalannya. Pertanyaan saya, bagaimana seseorang penghafal Quran bisa menjaga hafalan secara universal dalam ilmu kesadaran? Jadi mungkin bukan cuma hafal gitu ya, tapi gimana tuh? Hafiz itu kan juga bukan hafal kali ya, tapi hafiz itu juga kan menjaga tuh kan bukan hanya hafal gitu. Gimana Gus? Ya, sebetulnya yang saya tahu dulu tugas menghafal Quran itu tugas yang berat. Tapi kemudian tugas ini dijadikan sesuatu yang euforia. Tugas ini diberikan kepada lebih banyak orang, bahkan kepada yang sesungguhnya tidak bertugas. Ya, bermunculan sekolah-sekolah penghafal Quran. Ya. Seolah-olah kebutuhan untuk menjaga Quran itu ditugaskan kepada lebih banyak orang. Padahal tiap penjaga Quran itu beserta konsekuensinya, beserta dengan pertanggungjawabannya. Yang saya pahami bahwa seorang menghafal Quran tidak boleh melakukan sesuatu apapun yang dikhawatirkan bisa menghilangkan hafalan Qurannya, mengulangi hafalan Qurannya walaupun satu hadis. Jadi jangan dibayangkan hafal Quran itu cuma membunyikan sesuai dengan bunyi Quran, tapi penataan dia itu harus dia hafal betul di dalam kepalanya. Ada alifnya 2 barangkali, ini ada alif setelah ba, ini ada sukunnya di sini, ada syakdahnya di situ, ada itu dia harus hafal betul karena dia menghafalnya dengan membaca. Dia rekam huruf per huruf. Jadi kehilangan hafalan itu bukan tentang kehilangan satu bunyi atau satu ayat atau bahkan satu surat. Satu huruf itu sudah dosanya gede banget. Bagi menghafal Quran, maka para penghafal Quran itu dilarang melakukan sesuatu yang sekiranya bisa
menghilangkan atau mengurangi hafalannya walaupun satu huruf. Maka kemudian berlaku kewajiban atau tugas sosial masyarakat di sekitar menghafal Quran untuk ikut mengurus atau bakal menjamin hidupnya si penghafal Quran. Jangan si penghafal Quran dibikin repot dengan urusan-urusan duniawinya sehingga dia berkurang intensitasnya menjadi repot. Hubungan ini seharusnya terjalin, tapi hari ini semakin susah diwujudkan karena menjadi penghafal Quran seperti menjadi kebanggaan tertentu, atau itu bukan sesuatu untuk dibanggakan. Itu tugas yang benar-benar sedap gitu. Ya, tidak setiap orang layak ditugaskan untuk itu. Ya. Matur suwun Gus, keren. Ya. Terima kasih. Kita tepuk tangan dong buat Gus Chan. Gus Chan, makasih banyak atas waktunya di sela-sela jadwalnya yang sangat-sangat padat. Masih. Maaf nggak terlalu lucu, kalau itu udah nggak ada, jadi nggak lucu-lucu. Lucu-lucu. Nanti bikin humor kuadrat sufi, Gus. Ya. Terus nanti kalau ada waktu kita ngobrol lagi lebih dalam ya Gus ya. Ya. Matur suwun sangat. Oke, sedikit Gus penutup seperti biasa. Final statement di 2025 nih ya, supaya kita ada marking gitu 2024, 2025. Ya. Puasa seorang sufi di 2025, final statement dari Gus Chandra Malik. Ya. Monggo, silakan. Puasa seorang sufi sesungguhnya puasa yang sama belaka dengan manusia lainnya. Yang barangkali membedakannya adalah bagaimana seorang sufi menyadari keterbatasan dirinya untuk mempersembahkan dirinya kepada Allah. Karena berbeda dengan ibadah yang lain, Allah berfirman dalam sebuah diskusi, yaitu hadis yang redaksionalnya ditata oleh Rasulullah Muhammad SAW, kullu amal ibni Adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzibi. Bahwa sesungguhnya tiap amal perbuatan manusia itu untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Puasa itu untuk dia, untuk Allah, dan Allah sendiri yang membalasnya. Maka puasa seorang sufi adalah tentang bagaimana mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk mempersembahkan dirinya ini kepada Allah saja dan bukan kepada selain Allah. Dan itu perjalanan yang sangat berat, karena manusia disebut manusia itu ketika dia manusiawi, dan seorang sufi pun tidak boleh kehilangan sisi manusiawinya. Sisi manusia adalah wadah kesalahan dan dosa. Maka yang disebut fitrah atau kembali ke fitrah adalah tentang bagaimana membersihkan wadah kita untuk bersiap menampung kesalahan berikutnya. Saya Chandra Malik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan yang telah menguasai hati. Apa kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita lihat isinya para Alhamdulillah. yang isinya antara kemana